Perkenalkan, nama saya Dianita Nurfadila, NIM D22 2018 02289, kelas D2248. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab analisis jabatan. Yang pertama, deskripsi pekerjaan jabatan. Yang pertama, mengenai deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan ada 9, yaitu nama jabatan. Yang saya ambil adalah analyzing dan reporting di bagian unit rekam medis. Selanjutnya ikhtisar jabatan, yaitu unit rekam medis yang berfungsi sebagai penganalisis dan pelapor dalam sistem pelayanan rekam medis, sebagai penganalisis semua data rekam medis yang masuk ke unit rekam medis untuk diolah menjadi informasi yang disajikan dalam laporan guna pengambilan keputusan manajemen di rumah sakit. Selanjutnya, uraian tugas. Pertama, mengumpulkan data kegiatan rumah sakit dari sensus harian. Yang kedua, merekap sensus harian sebagai dasar laporan rumah sakit. Yang ketiga, mengumpulkan data penyakit rawat jalan dan rawat inap sebagai dasar laporan morbiditas. Yang keempat, mengumpulkan dan mengolah data penyakit kasus rawat inap dan status imunisasi. Yang kelima, mengumpulkan dan mengolah data dasar rumah sakit sebagai laporan keadaan rumah sakit. Yang keenam, mengolah data rekam medis untuk laporan hasil analisis statistik rumah sakit. Selanjutnya, bahan kerja yang digunakan yaitu 1. Rekapitulasi harian, bulanan, dan tahunan. Yang kedua, sensus harian dari setiap unit pelayanan. Yang ketiga, formulir laporan secara internal dan eksternal. Selanjutnya, perangkat kerja yang digunakan. Yang pertama, komputer. Yang kedua, alat tulis. Yang ketiga, lemari arsip untuk menyimpan laporan. Selanjutnya, ada hasil kerja dari analyzing dan reporting, yaitu ketepatan analisis dan pelaporan sensus harian, ketepatan analisis dan pelaporan morbiditas, dan ketepatan analisis dan pelaporan keadaan kegiatan rumah sakit. Selanjutnya, tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab mengumpulkan data sensus harian. Yang kedua, bertanggung jawab mengolah data agar menjadi informasi. Yang ketiga, bertanggung jawab menganalisis dan melaporkan semua data rekam medis untuk pengambilan keputusan manajemen rumah sakit. Adapun wewenang dari analyzing dengan reporting di rekam medis yaitu meminta data-data yang dibutuhkan untuk diolah. Yang kedua, menyajikan hasil analisis data rumah sakit. Yang ketiga, melayani permintaan data dan informasi dari unit lain yang membutuhkan. Selanjutnya, korelasi dalam hubungan unit rekam medis. Yang pertama, dengan assembling yang bertanggung jawab mengendalikan kelengkapan isi dokumen rekam medis, menerima sensus harian dari unit-unit pelayanan, penyerahan sensus harian ke penganalisis. Yang kedua, berhubungan dengan filing yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan DRM. Selanjutnya, spesifikasi pemegang jabatan dibagi menjadi 5. Yang pertama, syarat atau pangkat fungsional. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, riwayat pelatihan atau diklat. Selanjutnya, pengalaman kerja. Yang pertama, syarat jabatan atau pangkat fungsional, yang mana tercantum pada Permenpan nomor 30 tahun 2013, yaitu perekam medis pelaksana. Yang pertama, pengatur golongan ruang 2C. Yang kedua, pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D. Perekam medis pelaksana lanjutan, yang pertama penata muda, golongan ruang 3A, penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B. Perekam medis penyelia, yang pertama penata golongan ruang 3C, penata tingkat 1, golongan ruang 3D. Selanjutnya ada pendidikan, minimal lulusan SLTA atau D3 rekam medis dan informasi kesehatan.
Selanjutnya, riwayat pelatihan atau diklat, yaitu mengikuti training statistik dan sistem pelaporan informasi rumah sakit. Selanjutnya ada pengetahuan, yaitu petugas mengetahui dan paham alur pekerjaan, yaitu menganalisis dan melaporkan dalam unit rekam medis. Yang terakhir ada pengalaman kerja minimal 1 tahun di bagian rekam medis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.